Teman-teman, terima kasih banyak ya telah memberikan atensi yang luar biasa lewat kolom komentar. Ini saya bacain ya. Saya baca komentar-komentar yang teman-teman tuliskan di sini. Ya, jangan khawatir, saya selalu baca. Walaupun saya nggak balas, tapi saya baca. Makanya saya kasih like dan love. Itu artinya saya baca komen-komen teman-teman semuanya. Jadi ada satu masukan. Terus bos, buat ketawain. Besok Bambang harus dibahas terus. Kita ketawain, oke. Nanti saya bikinin Bambang Wijanarko. Sudah ada di otak saya. Kayaknya sih lucu kayaknya ya. Oke, terus saya bacain lagi. Sekali lagi terima kasih banyak masukannya. Ini masukan yang sangat berharga bagi saya untuk kemajuan channel ini. Sebentar ya. Ini saya ambil yang saya highlight aja. Kalau selebihnya terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar dan saya membaca semuanya. Dari Bang Harjono, sebagai pembawa acara jangan suka ketawa. Betul sekali, saya setuju. Jadi pelawak atau komedian yang bagus itu adalah komediannya lucu tapi dia sendiri nggak ketawa. Itu kalau komedian yang bagus ya. Tapi kan gue nggak bisa itu, men. Sumpah gue nggak bisa. Sumpah. Jadi untuk bisa lucu diketawain oleh penonton, audiens, sementara dianya nggak ikut ketawa, itu baru bener. Itu baru lucu gitu. Tapi kalau gue kan nggak lucu. Daripada nggak ada yang ngetawain, gue ketawain diri gue sendiri. Kira-kira kesana lah ya. Terima kasih masukannya. Sedang berusaha menuju ke arah ke sana. Iya. Oke. Makasih abangku. Oke, lanjut. Kemudian video ini terlalu banyak ketawanya daripada ke pokok inti permasalahannya. Jadi, kalau buat aku video ini enggak banget deh, Bang. Oke. Nah, terima kasih. Oh, memang ada beberapa versi. Ada yang menayangkan dikasih pembukaan, pengantar, kemudian liputan semuanya video utuh, kemudian ada penutup. Saya juga ada begitu. Kemudian atau dibacakan semua berita utuh seperti pembawa acara di TV. Itu juga saya lakukan juga di konten ini. Kemudian fokus kepada pokok permasalahannya. Pembahasan fokus pada pokok permasalahannya. Apalagi menyangkut data-data. Itu juga saya sering lakukan juga di konten ini. Dari berbagai macam metode dan cara penyajian konten itu saya sudah lakukan. Ternyata yang banyak animonya adalah ini. Yang banyak animonya yang memang pokok permasalahan itu atau pokok bahasan itu hanya sekelumit, justru ditonjolkan komediannya. Ini kayaknya yang menarik gitu. Sepertinya ya, karena video yang kemarin liputan 4 menteri itu utuh, saya nggak edit, saya hanya kasih pengantar depan doang sama penutup belakang. Utuh, bener-bener utuh videonya, liputannya, nggak ada editing sama sekali. Itu nggak laku. Coba deh nanti lihat 4 menteri ya. Erlangga Hartarto, Risma, Sri Mulyani, sama Menteri PMK. Ya. Ternyata nggak laku, nggak ditonton. Karena sudah berbagai macam cara penyajian konten yang menarik bagi penontonnya atau audiennya, saya kemas dengan cara komedian ini. Walaupun gue sendiri sebenarnya memang nggak bisa lucu gitu ya. Karena nggak bisa lucu, ya udah, gue ketawain dulu aja sendiri gitu lah kira-kira lah. Daripada lawakan gue garing ya. Asli kalau gue nggak ketawa garing, karena gue memang nggak bisa ngelawak gitu ya, nggak bisa komedian gitu. Daripada garing, ya udah, gue ketawa sendiri. Kira-kira begitulah ya. Ini masukan bagus banget dan terima kasih banyak. Kemudian Pak Agri, kontennya banyak ketawanya, jadi nggak begitu jelas. Iya, memang karena saya potong-potong materinya atau pokok bahasanya saya potong-potong supaya di penggalan-penggalan itu saya bisa sisipkan ketawa. Karena saya juga udah coba juga dengan yang pokok bahasanya panjang, kemudian saya sisipin komentar dan sambil ketawa, itu garing juga sih. Jadi memang ada sulit kalau memang orang nggak ada talent untuk menjadi komedian tuh jadinya ya garing. Termasuk gua garing. Karena garing, ya biar nggak garing gua ketawaan sendiri lah. Kira-kira kesana lah ya. Ini, bodo amat lucu nggak lucu nih. Gua ketawa untuk diri gua sendiri. Oke, good. Terima kasih banyak masukannya. Ya, you are the best. Sesuai janji saya akan lanjut. Kalau tadi video yang sebelumnya itu Hotman Paris,
saya coba akan bahas Otto Hasibuan. Ya, karena saya coba cermati press conference-nya Otto itu banyak banget yang saya harus highlight, makanya saya pilih ini. Saya hanya pendek saja. Saya hanya mempertegas saja. Ini kalau Anda perhatikan sidang tadi luar biasa ini. Anda kan lihat ini perkaranya apa ini? PHPU. Ya kan? Artinya perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi nomenklaturnya pun adalah PHPU. Sampai di sini dulu ya. Ingat, sidang MK kali ini adalah PHPU. Artinya perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Ini agenda gugatan di MK. Ini konstruksi besarnya PHPU. Nggak ada judul lain. Ya, ini judulnya PHPU. Ingat PHPU. Ya, ini penting untuk menyimak video berikutnya. Simak. Ketika saya tanya tadi seperti saya tanya kepada mereka berapa suara yang Anda miliki dan berapa yang tidak benar yang dilakukan oleh KPU dan berapa yang sebenarnya, dia bilang kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Gimana? Oh sorry, gimana nggak ketawa sendiri gua? Pengacara 01 dan 03 ketika ditanya berapa suara Anda yang mau digugat, berapa selisihnya, berapa bisa berkurang, berapa bisa nambah, sehingga itu memenangkan Anda di gugatan ini. Kami tidak sedang tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Padahal judulnya itu, tapi dia tidak seperti itu. Lah terus apa? Kalau persepsi saya, bayangan saya, pengamatan saya, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya yang dia lakukan itu sudah konyol sebenarnya. Dan dia nggak punya angkanya, dia nggak punya saksinya, dia tidak menemukan kecurangan yang signifikan merubah angka. Jadi ya begitu. Akhirnya pokoknya dia maju-maju aja. Faktanya kan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, ya ada selisih suara 300 diduga dicoblos 1 orang kemarin. Kemudian 2 suara. Nah, kalau cuma 300 sama 2 suara, apa bisa merubah secara signifikan perolehan suara yang terpaut jauh 58% ke 16% atau 58% ke 25%? Tahu gimana? Pinternya udah selangit. Karena dia tidak punya bukti-bukti yang kuat untuk merubah angka-angka itu, makanya dia bilang saya sedang tidak menggugat perselisihan hasil penghitungan suara pemilu katanya. Lah terus ngapain? Makanya sedang tidak PHPU, ya. Dia jadi ngawur. Yang mempermasalahkan Gibran tidak sah. Padahal udah jelas-jelas Mahfud MD sendiri menyatakan sah. Mempermasalahkan Sirekap. Padahal Sirekap itu tidak untuk apa-apa, hanya untuk alat bantu doang. Dia mempermasalahkan Bansos. Padahal dia juga tidak pegang data apapun. Dia hanya melihat di berita kok Jokowi sering ke daerah, sering bagi-bagi bansos. Ya, cuman itu yang dia itu. Kemudian dia hubung-hubungkan sendiri. Konyol lah kalau kayak begitu caranya lah. Gimana sih ente? Ya, itu kemudian dipermasalahkan. Itu pun sekarang patah semuanya. Ya nggak tahu. Lama-lama jadi patah arang dia nanti. Oke, kita lanjut. Karmu. Tegas itu. Jadi artinya dia tidak mengajukan permohonan PHPU. Kami hanya minta soal diskualifikasi, dia bilang. Loh, kalau diskualifikasi bukan di sini kan forumnya kan. Jadi tegas, boleh Anda lihat tadi di buku, dia tegas menyatakan kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Jadi dengan itu dia sudah mengakui di akhirnya sudah telak jatuh dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia minta. Jadi saya kira kita sudah tahu
akhir daripada perkara ini. Iya. Pengacara 01 dan 03 dia tegas, kami tidak sedang mengajukan PHPU, perselisihan hasil penghitungan suara. Kami minta pemilu ini didiskualifikasi. Loh. Ini yang disebut pokoknya, kalau orang Jawa bilang pokoknya. Nah. Jadi gue inget waktu anak-anak gue masih kecil-kecil gitu ya. Satu itu anak laki gue tuh dulu masih kecil, sukanya permen. Saya nggak sebut mereknya. Dia suka banget kalau udah dibeliin berapapun itu habis gitu ya. Satu saat saya beliin satu pak plastik gitu. Nah, maksudnya biar nggak usah beli terus gitu. Ternyata diam-diam dihabisin sama dia. Batuk, kronis, tenggorokannya kena. Ya, saya bawa ke dokter. Nah, udah gitu. Udah besoknya lagi nggak saya kasih lagi. Tapi yang namanya anak kecil ya, apa dia bilang? Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Pokoknya mau permen. Yang itu, pokoknya. jadi ya, paslon Ganjar dan Anies serta pendukung dan pengacaranya persis seperti itu. Sesuatu yang sebenarnya sudah nggak mungkin gitu ya. Dia pakai istilah pokoknya harus dibatalkan. Pokoknya pemilu tidak sah, Pokoknya harus didiskualifikasi loh. Persis anak gua tuh. Anak gua waktu itu umurnya masih TK sih, 4 tahun lah, 5 tahunan lah. 4-5 tahun gitu. Jadi Ganjar, Anies dan pengacara itu ya seusia-usia itu 4 tahun, sedang lucu-lucunya. Maksud gua mau giring ke arah sana gitu loh. Dapat juga. Dia mau pakai istilah pokoknya pemilu harus diulang, pokoknya. Aduh, negara ada ya model orang kayak Anies sama Ganjar gini ya. Sebelum belum pernah ketemu loh ya. Sekarang baru benar-benar ketemu Ganjar sama Anies tuh sebagai orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup, botol ketemu tutupnya. Ini Anies sama Ganjar ini. Kita lihat nanti ke depannya ya. Saya nggak tahu itu. Kayak ini udah klop banget ini dua orang ini ya. Sama-sama pokoknya gitu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman wartawan semuanya, tadi kita sudah sama-sama mungkin mendengar bagaimana keterangan daripada 4 menteri, 2 koordinator ya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kehadiran dari Pak Menteri ini bagi kami adalah sangat merupakan blessing in disguise karena akan bisa menjelaskan semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan di dalam persidangan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Aduh, mampus. Ini kan sesuatu monster yang mencekam kemarin pada saat dia meminta 4 menteri dihadirkan dalam sidang. Oke? Untuk bersaksi tentang bansos. Oke? Karena di otaknya mereka itu masih 479 triliun, tapi yang lewat Kemensos cuman 78 triliun. Nah, itu yang ada di otaknya terus sama dia. Sisanya kemana nih? Oh, berarti disalurkan oleh Jokowi sendiri nih, meninggalkan Mensos nih. Itu terus yang ada di otaknya dia. Makanya seneng banget nih. Wah, menteri bisa dihadirkan. Iya.
menteri dihadirkan, ya 02 yang diuntungkan. Ya. Udah nggak usah capek-capek menjelaskan, nggak usah capek-capek mencari saksi ahli, nggak usah capek-capek cari saksi fakta terhadap tuduhan pemohon, ya kan? Iya. Bambang, iya. Dalam hati, sialan, gua yang ngajuin, dia yang dapat untung. Iya. Sialan katanya. Bener, dengan keterangan 4 menteri kemarin, hari Jumat, itu kemudian tentang bansos menjadi clear semuanya. Kalau di otaknya dia masih tetap belum clear, setidaknya masyarakat Indonesia semuanya sudah clear terhadap tidak hanya yang 58%, tapi yang 25% dan 15%, mudah-mudahan itu juga menjadi clear gitu ya. Tapi yang waras, yang nggak waras, ya, 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 ya gitu dah. Oke, kita lanjut. Memang kita lihat tadi bahwa hakim juga, majelis hakim juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, ya, pertanyaan yang tajam, menukik gitu ya. Tetapi kami yakin justru ada pertanyaan tajam itulah justru nanti menteri-menterinya itu akan yakini karena mereka akan menceritakan yang sebenarnya, maka justru itu akan bisa memperjelas bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak akan terbukti, ya. Yes, setuju banget. Kan yang boleh tanya pada saat menteri kemarin dihadirkan kan hanya majelis hakim, ketua dan anggota. Yang lain nggak boleh. Tapi majelis hakim, anggota dan ketua, dia menggali informasi kepada menteri terkait yang hadir kemarin berdasarkan apa-apa yang dimohonkan dalam surat gugatan oleh pemohon. Iya, artinya itu sudah terjawab semua sebenarnya. Tinggal nanti kita nunggu kesimpulannya. Iya. Mungkin beda nih perspektifnya Bambang sama, wah bagus banget kemarin datang, banyak banget temuan gini apalagi Refli Harun. Wah. Tapi justru kemarin itu si hakim, ketua dan anggota menanyakan berdasarkan apa yang ditanyakan oleh pemohon lewat berkas permohonan. Ini udah lengkap lah, pokoknya udah gokil lah. Bahasa kerennya udah bahasa gaulnya udah gokil banget udah. Kayak kita lanjut ya. Dari awal kita udah lihat sebenarnya penjelasannya Ibu Sri Mulyani dan yang lain-lain ya, Pak Menteri tersebut kan jelas dikatakan bahwa bansos ini adalah diperlukan untuk mesejahterakan rakyat terutama fakir miskin. Dan ternyata di situ tadi dengan terang berjelas bahwa bansos ini tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh negara juga ada. Untuk memperkuat argumentasi dan literasi bahwa bansos ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia loh, di seluruh dunia ada. Takutnya sudah dijawab bahwa tidak dalam kerangka pemilu, nanti yang namanya otak adrun, dia akan ngejar lagi. Wow, bansos mau dipolitisasi sama pemerintah. Nggak peduli 5 tahun atau berapa tahun yang lalu, baginya pokoknya bansos dipolitisasi oleh pemerintah. Namanya juga otak adrun ya sorry. Makanya dikasih literasi, yang terjadi di seluruh dunia di negara-negara lain. Oke ya. Kita lihat tadi itu di Malaysia itu paling banyak lagi ya. Singapura itu $800 per satu orang. $800 dia kasih satu orang kepada rakyat Singapura. Hampir separuh dari rakyat Singapura mengatakan mendapatkan bansos. Bayangin itu. Amerika juga seperti itu juga ada mendapat bansos. Jadi dari sinilah jelas kita lihat bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi calon presiden. Sampai di sini paham ya? Kalau nggak paham, ya udahlah. Lu mau guling-guling terserah dah kalau nggak paham mah. Udah segitu jelasnya, kalau lu juga nggak paham, udahlah. Udah. Orang juga
udah nggak tahu gimana cara menjelaskannya lagi gitu. Kira-kira dengan cara apa lagi? Kira-kira ke sana ya. Lanjut. Nah kedua, Ibu Sri Mulyani juga sudah menjelaskan tadi bahwa tahapan-tahapan pembuatan rancangan undang-undang tentang APBN-nya dan soal bansosnya itu sudah dimulai jauh sebelum adanya pasangan calon presiden. Bahkan tegas Ibu Mulyani menjelaskan itu tadi bahwa kami ini melakukan ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, bahkan sudah diputuskan sebelum pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden. Jadi saya kira udah clear lah dari tengah waktu ya, dari tahapan, dari maksud dan tujuan sudah jelas bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres ini. Masih kurang jelas lagi tentang bansos? Masih dicurigain lagi bansos untuk Pilpres? Kan semuanya undang-undangnya yang bahas dengan DPR. Anggarannya diketok sama DPR. Ganjar mantan anggota DPR. Woi, Jar. Gila lu men, Jar. Malu-maluin, sumpah malu-maluin, Jar. Sumpah. Malu, Jar. Gila. Reputasi lu dipertaruhkan, Jar. Gila. Kemarin dipertaruhkan pada saat podcastnya Deddy Kobuser. Ya. Ke situ lagi. Podcastnya tentang apa saya nggak usah ceritain. Tanya di kolom komentar ya. Kalau yang tahu ya komentar juga boleh. Podcastnya Ganjar di Deddy Kobuser. Tulis di kolom komentar. Ya. Udah peristiwa itu, sekarang peristiwa bansos. Ya Allah, Jar. Lu kan mantan anggota DPR, Jar. Itu kan by name, by address, Jar. Aduh. Gimana, Jar? Bisa diselewengkan? Terkecuali, ya, COVID kemarin, Yuliani Batubara, dari PDIP, Mensos, nah itu menyelewengkan. Itu dari PDIP, temen lu juga, Jar. Yuliani Batubara, kan bansos lu. Temen lu juga. PDIP juga. Sekarang PDIP teriak-teriak bansos. Ya gimana sih ente? Aduh, gue mau cara apa ya ngomongin Ganjar sama Anies ini ya? Aduh, supaya jadi orang waras gitu loh maksud gua. Nggak jadi orang yang ngawur dan nabrak-nabrak gitu. Ini kan kesannya ngawur dan nabrak-nabrak. Oke, lanjut. Jadi saya yakin dan percaya nanti kita lihat bahwa Menteri dari penjelasan pertama kami sudah langsung tahu bahwa ini adalah bukti yang sempurna seperti saya katakan itu bahwa kami tidak perlu capek lagi membuktikan. Langsung Pak Menteri sudah menjelaskan memperkuat dalil-dalil kami yang membantah tuduhan-tuduhan mereka. Itu dari kami. Terima kasih. Jelas, lugas, tegas, rinci, detail, transparan, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Masih kurang apa lagi? Udah semuanya udah gagal nih, udah nggak berhasil nih. Angket, PHPU, Gibran yang nggak sah, Sirekap, bansos, ya semuanya gagal total. Apalagi nih coba nanti kita lihat apalagi. Kalau ada lagi, ya memang otaknya ini benar-benar sudah kotor, hatinya ini udah benar-benar membusuk dan sudah nggak bisa diobatin lagi. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan pikirannya tetap kotor dan hatinya tetap busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.